8 itu kopi 2 kopi. Gak usah pakai gula. Kopi kan? Iya. Wilayahnya. Itu Simang itu kan. Bersama kita berjalan beriringan, bersama kita satukan keinginan, tinggalkan semua nafsu yang berlebihan. Bersama kita dalam satu tujuan. Ngopling, 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 ngopi keliling, ngopi keliling, ngopi keliling, ngopi keliling. Ngopling, 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 ngopi keliling, biar nggak sinting. Ngopi keliling, biar nggak miring. Ngopling, 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 ngopi keliling, ngopi keliling, ngopi keliling, ngopi keliling, ngopi keliling. Ngopi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil cek di atas masnya. Alhamdulillah, kembali lagi kita di agenda polling podcast ngopling. Kali ini kecilin aja sebentar ada kesalahan. Iya. Matikan aja kali itu. Ini kalau kesananya masuk aja kan? Masuk. Lanjut. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali lagi kita di agenda ngopling, di mana di sini adalah agenda podcastnya ngopling yang biasa kita lakukan di setiap pekan Jumat. Nah, di pekan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, di mana ini berkaitan dengan pemimpin yang sempat kita share kemarin itu. Pilpres ini. Oh, itu di luar dari Kaitan dengan di luar, Pilpres ini ya. di luar dari kaitan Pilpres. Iya. Tapi bagaimana Saya kita masalahnya sudah dicalonkan ini. Iya. Saya sudah dicalonkan masalahnya kalau berkaitan dengan Facebook, YouTube sama IG, YouTube sama Facebook. Oh, Facebook. Sini. Kang Nanang. Tema kali ini kita angkat adalah Ambil bangku, Kang Nanang. kaitannya ini dengan adanya statement atau lontaran yang menyatakan bahwa ahli maksiat itu juga berhak untuk ditaati. Nah, statement kali ini kan cukup membuat gerah, ya, khususnya kaum muslim itu melihat seharusnya ini tidak harus disampaikan oleh seorang tokoh dalam hal menyampaikan statement seperti ini. Padahal pandangan tentang pemimpin ini bisa dalam hal kategori umum maupun dalam kategori muslim, tidak ada yang menyikapi atau menyampaikan bahwa pemimpin dalam hal maksiat itu boleh. Nah, ini kan menjadi satu problematika. Nah, bagaimana menyikapi tentang atau melihat seperti apa pemimpin itu dalam hal mati Mati aja ya, aman ya. Ya, bagaimana menyikapi dalam hal pandangan
pemimpin dalam hal umum ataupun mau dalam pandangan Islam. Nah, di sini saya ditemani oleh guru-guru saya, dan di sini karena host tidak ada, jadi saya mewakili dulu hostnya dalam ada agenda khusus. Di sini saya juga didampingi oleh guru-guru saya. Di sebelah kiri saya ini ada Ustadz Priyatna, dan di sebelah kanan saya ini ada guru besar saya juga, Ustadz Iwan Arif, dan beliau ini sangat luar biasa dalam hal urusan dakwahnya. Nah, saya adalah salah satu orang yang banyak belajar dari beliau ini. Nah, kembali lagi kita menyikapi tentang bagaimana pendapat atau pandangan orang itu terhadap pemimpin. Pandangan masyarakat terhadap pemimpin itu. Nah, di sini saya coba akan mengulik sedikit baik kepada narasumber yang ada di sini terkait seperti apa sih pandangan-pandangan pemimpin itu dalam pandangan umum maupun dalam pandangan Islam itu sendiri. Ini saya coba berdiskusi dulu dengan Kang Priyatna. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Di sini saya baru pertama kali nih jadi host ini, apalagi didampingi sama guru, jadi agak grogi saya. Jadi harus berusaha untuk santai, tapi aja. Biasa kalau di yang depan di tengah guru ya. Ya. Setahu saya Iya. biasanya yang di tengah itu narasumber. Oh Setahu iya saya ya, biasanya setahu ya saya. kan. Cuman ini dibalik ya, dibalik. Tapi kenapa bisa jadi sih ya. Saya mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ya, antum yang menjawab lah ya. Oh gitu ya, dibalik ya. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan sudah saya pikirkan, nanti malah dibalik ke Iya. tanya saya lagi. Iya, nanti tapi ya. kayaknya tadi ada bocoran-bocoran pertanyaan. Iya. Jadinya kesannya sudah tidak rahasia lagi Iya, ya, bukan pertanyaan. rahasia umum, Nggak apa-apa ya, ya, iya. tapi ya. Tapi ini kan sedikit kita memberikan informasi kepada teman-teman, memberikan informasi kepada para pendengar, teman-teman ngopling, baik itu yang online atau offline, menyikapi terhadap apa itu pandangan dari seorang politik, orang politik yang menyikapi. Di sini ada saya tulis, karena di sini ada penyampaiannya bahwa karena ahli maksiat pun berhak untuk ditaati. Nah, satu statement ini kan membuat kita ini sedikit merasa aneh ya, dengan kalimat ahli maksiat juga harus ditaati. Nah, jangan jadikan tingkat kesolehan ini jadi patokan dalam memilih pemimpin. Nah, kemudian karena soal nonton bokep, jangan jadi soal dalam memilih pemimpin. Nah, ini kan satu kalimat-kalimat yang memang sebenarnya tidak harus dilontarkan, karena justru akan memberikan kericuhan kepada umat secara umum. Nah, terus kita melihat itu, kalau ada satu pemimpin dalam hal seperti itu kan, bagaimana dengan umatnya nantinya, atau bagaimana dengan warga, atau bagaimana dengan rakyat ketika posisi pemimpin dalam kondisi seperti itu. Nah, ini yang saya coba diskusikan kepada guru-guru saya di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi. Nah, menurut Kang Priyatna sendiri ya, seperti apa sih pandangan seorang pemimpin itu ya? Dalam ini kita lihat dari pandangan umumnya saja, melihat dari sikap pernyataan dari seseorang tadi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik tema tadi tentang latar belakangnya, salah satunya pernyataan seorang pemimpin juga gitu kan. Iya, Yang menyatakan di publik umum tentang menyatakan kriteria pemimpin yang disinyalir kita pahami, mengatakan bahwa orang yang bermaksiat itu wajib Wajib untuk ditaati. Nah,
Ini latar belakangnya akhirnya menjadikan pembahasan menarik. Kenapa sampai tercetus pembahasan itu? Kita pahami di dalam era hari ini tidak lain pernyataan itu keluar dari hari ini fenomena Indonesia itu sendiri sedang menuju arah harapan baru, terutama masyarakat muslim, yaitu kondisi ingin melakukan perubahan. Karena kondisi hari ini keadaan kita di Indonesia secara umum yaitu masyarakatnya garis kemiskinan, terus keterpurukan buruh, pendidikan, akhlak, termasuk daripada nilai-nilai korupsi yang nilainya terus bertambah. Jadi fenomena ini dan ini disuguhkan di beberapa ke depan itu ada ajang yang besar itu di mana adalah ajang pemilihan pemimpin. Disinilah mulai terjadi saling kampanye, saling dorong, ya kan gitu kan untuk menawarkan. Salah satunya muncul adalah dari tawaran seorang pemimpin yang mengatakan seolah-olah ada seorang sosok yang ditawarkan hari ini akan ada figur. Kalau ada figur gitu, yang backgroundnya maksiat yang tidak apa-apa. Pembenaran ini yang akan menjadikan satu pembenaran. Ya, gitu. pembenaran. Ingin dilegitimasi. Kenapa? Ya kalau dari sudut standar hari ini dengan budaya barat atau sekuler, di mana batasan-batasan tadi itu memang tidak dijadikan kuburan. Kita harus paham. Ini latar belakang dalam sekulerisme, pemisahan antara agama dan hidup, maka standar yang tadi guru baiknya akan berbeda dengan standar orang muslim. Ini harus didudukan, kan gitu. Iya. Sekalipun misalnya tadi dari pernyataan yang ditemukan oleh seorang muslim, ini yang harus menjadikan kita, kan gitu. Dalam pemilihan pemimpin justru harus punya standar yang berdasarkan kepada yang berhak. Kalau muslim ya harus memakai standar muslim. Dan ini lahir daripada buah pemikiran sekulerisme. Dia tidak memiliki standar, kan jadi kebebasan itu ya dilihat dari sehingga seolah itu adalah pembenaran saja. Tidak ada masalah dengan keburukan, citra buruk atau background yang tadi, kan gitu. Padahal kembalikan dengan sosok seorang muslim sendiri dengan Islam sudah punya standar bagaimana cara memilih pemimpin ini, kan gitu. Jadi kita pahami ini latar belakang dari sekulerisme. Akhirnya mereka seolah hari ini kesediaan pemimpin yang bersih itu memang sulit di dalam era dapat di dalam sekulerisme itu mencetak pemimpin yang jujur itu, kan gitu. Karena kita tidak kurang dengan kepemimpinan profesor, dokter, ulama atau misalnya sekelas paham agama tinggi, tapi masih banyak yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi atau yang lain. Jadi inilah fenomena ini gitu. Seolah hari ini memunculkan kembali orang-orang yang menurut mereka akhirnya standarnya yang tadi akhlak itu udah tidak dipakai lagi. Bebas habis. Itu saja. Bukan dari saya. Mungkin dari saya. Jadi memang melihat dari keumuman ya. Jadi ini pemimpin ini sudah dianggap sesuatu hal yang lumrah ketika melihat track record yang dalam kondisi seperti ini. Jadi menganggap bahwa satu kebiasaan yang buruk itu jangan dijadikan acuan sebagai dijadikan acuan sebagai itu pemimpin yang baik. Ya, itu yang sedikit kurang pas ya menurut bisa jadi kan karena tadi pandangan pemimpin yang baik menurut mereka itu sudah tidak ada gitu. Kan gitu. Yang mengajukan itu jangan-jangan gitu kan punya background, nah itu yang ditawarkan gitu. Benar-benar. Nah, sekarang saya coba menanyakan ke guru saya nih ya. Beliau ini mungkin akan banyak lebih memberikan gambaran pandangan umum itu sebagai seorang pemimpin. Nah, kan kalau kita melihat kan sebenarnya pemimpin ini kan bukan hanya dalam lingkup negara, bahkan di dalam lingkup individu pun juga kita sebenarnya sebagai seorang pemimpin ya. Bisa jadi dalam pekerjaan kita adalah sebagai pemimpin. Kemudian bisa jadi kita di dalam rumah tangga kita juga adalah sebagai pemimpin. Nah, kalau dari gambaran yang tadi itu dikatakan bahwa ahli maksiat juga itu boleh untuk kita akui sebagai pemimpin. Nah, lantas kalau kita sebagai kepala rumah tangga, taruhlah kepala rumah tangga itu melihat kita ini sebagai ahli maksiat juga, bagaimana dengan keluarga kita. Nah, menurut Ustadz Iwan ini bagaimana pandangan Ustadz melihat
statement-statement yang pernah terlontarkan ini tentang kepemimpinan ini yang dikatakan bahwa Ali Masyad juga tidak harus atau bahkan Ali Masyad ini juga boleh dijadikan sebagai sosok sebagai pemimpin. Iya. Bagaimana, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyapa dulu ya. Siap. Netizen, ya kan, fans klubnya Jadi Mopling ini kan ya, Iya. dimanapun berada di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini acaranya di bawah pohon yang sejuk kan gitu kan. Kita juga membicarakan terkait dengan pemimpin. Nah, pemimpin di sini penting. Di sana itu ada rakyat jelata di sana itu kan. Nah, ini kita sebut pemimpin ya. Mungkin suasananya temannya sejuk di sana, rakyat jelata. Kalau kata orang Belanda itu kan pemimpin itu ya Landher, ya kan? Iya. Saudagar, penguasa. Nah, kalau di sana itu Polatrat. Apa itu? Ya rakyat-rakyat jelata yang dipimpin. Nah, Iya, gitu ya iya, kan. iya. Kembali kepada tadi pertanyaannya. Ya, ini bisa dijawab dengan sedikit menarik dulu dari pertanyaan itu, dimana apa sih yang menjadikan standar terkait dengan perbuatan manusia? Iya. Kita bisa mengatakan bahwa orang melakukan kemaksiatan, melakukan kebaikan, keburukan, melakukan sesuatu, berbuat itu baik buruk itu standarnya apa? Kan gitu. Bisa jadi orang mabuk itu dia bisa mengatakan dia benar gitu. Tapi standarnya apa dulu? Nah, terkait dengan itu memang kita perlukan standar yang sama. Karena setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda ketika itu diserahkan kepada masing-masing individu. Ya kan? Orang membunuh misalnya, orang membunuh bisa dikatakan baik, bisa juga dikatakan buruk, ya kan? Itu tergantung standarnya. Standar perbuatan manusia ini tergantung mau pakai standarnya masing-masing individu atau ada standar yang maha mengatur ke segala sesuatunya, yang turun dari maha mengatur, yang itu kita gunakan. Nah, kembali pertanyaan ini menjadi kita harus tarik kembali bahwa standar inilah yang menjadi penting atas perbuatan. Nah, kembali ketika standar itu baik buruk, benar salah ditentukan oleh setiap manusia, setiap individu, sudah pasti akan mengalami kekacauan, Perbedaan banyak-banyak. perselisihan, ya kan, pertentangan, bahkan pertikaian dan perkelahian. Itu sudah pasti, ya kan? Bagaimana mungkin dia berniat baik untuk mencuri, mengambil hak dari orang lain? Ini loh, ini tujuannya baik, ya kan? Tapi dia mengambil barang orang tanpa hak. Ketika mengambil barang tanpa hak, orang yang diambil barangnya merasa kecewa nggak? Kecewa. Ketika itu diserahkan kepada masing-masing, bisa jadi semuanya benar. Benar. Semuanya benar. Jadi kayak Robin Hood gitu ya. Ya, jadinya kayak Robin Hood. Aku mencuri. Nah, perbuatan mencuri ini bisa jadi baik dan benar. Tergantung standarnya. Kembali tadi saya sudah sebut bahwa standar perbuatan manusia itu ketika diserahkan kepada masing-masing individu, dia pasti akan mengalami perselisihan masing-masing setiap kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan. Maka harus bagi orang beriman khususnya ini kita kembalikan lagi standar perbuatan ini, kita harus menarik lebih mendasar terkait dengan pemikiran alam semesta dan kehidupan. Kita hidup ini buat apa sih? Kan gitu ya. Terus setiap perbuatan ini akan begitu-begitu aja atau ada balasan atau tidak ada balasan? Dan setelah kehidupan ini mau apa? Kan gitu. Nah, setiap ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab, dan paling mendasar ketika itu didapatkan bagi orang beriman, pasti standar perbuatan tidak lain dan tidak bukan. Dia harus mengembalikan kepada Maha Pengatur kehidupan. Dialah yang paling tahu manusia ini adalah orang yang lemah, makhluk yang lemah, makhluk yang tempatnya pasti mau bergantung, mau meminta tolong kepada siapapun, tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu ada zat, ada yang mengatur, dan ada tuntunan yang datang dari yang menciptakan manusia.
Nah, ini menjadi penting sehingga menarik standar perbuatan bagi kita agar tidak terjadi perselisihan, agar tidak terjadi kekacauan di muka bumi ini, maka kita kembalikan kepada Zat yang Maha Mengatur. Dia punya standar perbuatan manusia, baik buruk. Nah, kembali pertanyaannya, Ustaz, ini orang calon pemimpin dia suka nonton film porno atau tidak soleh, kemudian dia bisa dijadikan pemimpin dan rakyat wajib taat kepada dia. Kan ini pertanyaannya begitu kan? Oke, kembali diilustrasikan di barat ya. Kalau kita seorang wanita, dia itu ingin berkeluarga, mencari pasangan hidupnya, seorang suami, ya kan, seorang suami. Nah, seorang suami yang dia pilih, mau nggak seorang wanita ini suaminya, calonnya adalah anak nakal, bandel, ya kan, betul. suka mukul, suka melanggar macam-macam, suka melakukan kemaksiatan, perzinahan. Mau nggak wanita memilih pria itu? Nggak mau. Ini perkara hanya kecil, Kecil ya, keluarga hanya keluarga memilih kecil, untuk pasangannya. cuman satu. Kalau dalam Islam itu rakyatnya cuma satu, iya. Maksimum 4 rakyatnya. Maksimum 4 kan rakyatnya. Mulai grafiknya naik gitu kalau sudah ngobrol sini 4. Iya, kalau ini biasanya heboh kalau ngobrolin 4. Dia biasa begitu, kalau ngobrolin 4 itu menang di opini, Ustaz. Menang di opini tanpa aksi. Biasanya begitu ya kan. Nah, kembali terkait dengan ilustrasi tadi, ibarat seorang wanita yang ingin mencari pemimpin hidupnya, dia berkeluarga, ya seorang suami, yang suami itu dia bisa membimbingnya, dia pasti menginginkan orang yang baik, orang yang bisa menuntun jalan kebaikan, menjaga kehidupan keluarganya. Ini masih perkara cuman rakyatnya 1, maksimum 4. Apalagi urusan terkait dengan mengurus jumlahnya, enggak cuman 1.000, 2.000, 3.000, enggak cuman 1 juta, 2 juta, tapi ratusan juta. Iya Pak ya? Iya, Nah, terkait dengan itu kembali, kalau kita orang beriman menyandarkan semua aturan itu, nggak usah ngomong sebut Al-Quran lah, pasti menginginkan fitrahnya itu sesuatu yang baik. Maka Allah itu menurunkan hal yang baik, mengatur kehidupan, tidaklah sekedar cuman urusan menikah yang memimpinnya cuman 1-2 orang, tapi mengurus negara itu jauh lebih besar. Nggak mau Allah itu pingin hidup ini berantakan, maka diturunkan aturan untuk menjadikan pemimpin itu bisa mengatur dan hidup ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kebaikan. Tidak hanya 1 orang, tidak hanya 2 orang, tidak hanya 5 orang, tidak hanya sekelompok, tidak hanya 1 grup, tapi seluruh manusia dan alam semesta. Nah, ini gambaran ini menjadi penting. Ini kayak serius ini, santai aja coba. Simak kita kalau udah ini kalau sudah berbicara ya, lugas betul. Jadi kita ini terkesima menyimak. Terkesima apanya? Aroma wangi saya. Jadi ada 2 ya. Iya. Kita terkesima bingung apa ya dibilang tadi. Atau gitu kan? kita terkesima bilang wah luar biasa ya dengan pandangannya beliau seperti ini. Ya, cuman yang kalau kita lihat ya, seandainya memang pandangan itu berlaku secara umum ya, orang melihat itu selalu menjadikan garis pemimpin itu adalah dari sudut pandang seperti yang Ustaz Iwan itu ya. Ada jelas standar kepemimpinan itu menurut pandangan tadi Ustaz Iwan sendiri. Nah, sementara yang dalam kondisi sekarang ini yang kita lihat bahwa pandangan-pandangan dari pemikiran kapitalis ini ya, yang dilihat dari sudut pandang kapitalis ini, mereka itu menganggap ini sesuatu yang hal yang biasa, dan bahkan karena menjadi sesuatu yang biasa ini, jadi seorang pemimpin ketika dalam hal track record tadi ya, ketika saya berbicara track record secara individu dari mereka, jadi ketika mereka terkena kasus, kemudian kasus itu sudah tuntas, mereka sudah keluar dan itu masih dapat kepercayaan. Nah, ini kan luar biasa. Betul. Saking
tidak adanya standar kepemimpinan itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat itu menjadikan sebuah standar dalam hal kepemimpinan, pasti kan akan berdampak besar kepada orang-orang yang menjadi ikut dalam kepemimpinan mereka kan. Nah, ini kan pasti akan menjadi kericuhan atau mungkin menjadi kegaduhan yang mana mereka ini melihat bahwa itu sah-sah saja. Nah, ini yang sangat kita sayangkan ya, perihal itu. Nah, terus menurut pandangan Ustadz Priyatna ya, dari apa yang kita ketahui tadi, dari apa yang kita lihat fakta-fakta yang terjadi dalam kondisi sekarang ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi kepemimpinan yang saat ini sudah sesuatu hal yang biasa. Nah, ini menurut pandangan Ustadz Priyatna, dan bisa jadi ini menjadi gambaran juga untuk pandangan masyarakat secara umum melihat kondisi pemimpin yang seperti ini. Silakan. Jadi gini, kalau ditanyakan tadi terkait dengan bagaimana pandangan akhirnya masyarakat ya terhadap kondisi hari ini, ya kembalikan pernyataan itu menjadi viral atau menjadi pembahasan di masyarakat karena harus dipahami yang ada di tadi masyarakat terutama di Indonesia ini adalah mayoritas umat muslim yang dia mempunyai standarnya yang jelas, yang tadi disampaikan dia adalah standar perbuatannya adalah bersandar kepada Quran. Maka apa yang menjadi pertanyaan tadi mengkategorikan pelaku ahli maksiat itu kan, bedakan antara ahli maksiat dengan ahli tobat ya saja. Kalau ahli tobat itu dia sudah selesai melakukan perkaranya kan gitu, tidak bisa ini. Tapi kalau ahli maksiat itu apa? Ya dia masih melakukan dan dia melakukan pembenaran yang gitu terhadap perbuatannya. Jadi nah ini bertentangan dengan akidah atau mayoritas umat muslim yang di Indonesia sendiri itu adalah mayoritas muslim yang standar perbuatannya adalah Quran dan hadis itu, walaupun menjadi dalam perbuatannya. Begitu dipernyatakan bahwa memimpin adalah tidak dipermasalahkan tentang baik buruknya maksiat yang diperbuatkan, ini akan bertabrakan. Kalau pernyataan ini disampaikan misalnya di luar sana kan gitu, di barat kan tidak ada masalah dengan keberbedaan, jadi suka nonton apa kan gitu, membuka itu yang memang di sekularisme di kapitalis itu memang sudah suatu yang kadang-kadang biasa gitu kan, lebih dari itu. Karena pemimpin-pemimpin di luar sana ada yang sampai pemimpinnya itu terpilih terindikasi sebagai apa LGBT kan gitu, banyak. Tapi di kondisi hari ini apa? Karena di masyarakat kita itu tadi punya standar yang pasti, itu masyarakat muslim, yaitu dapat Al-Quran. Dan ini jelas bertentangan dengan standar yang dipakai oleh umat muslim hari ini. Sehingga terjadilah kegaduhan. Tapi ya itulah faktanya hari ini kan gitu, yang harus kita pahami kan gitu. Karena pemimpin kita mempunyai sudut pandang di standar yang lain yang dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Karena kenapa? Pemimpin ini kan fungsinya adalah mengatur, menuntun masyarakatnya ke arah visi yang bersamanya. Pemimpin ini fungsinya begini, jadi akan bertabrakan saat masyarakatnya kesadarannya standarnya lain dengan pemimpin, itu akan bertabrakan kan gitu. Maka penting ini, kenapa? Karena pemimpin inilah kulukum ra'in, kalau dalam syariat itu adalah dia itu seperti pengembala gitu ya kan, bagaimana mengarahkan pengembalanya, yaitu pemimpinnya itu seperti itu. Nah inilah nantinya karakter pemimpin ini, yang kalau nanti karakter pemimpinnya bukan berdasarkan Islam, maka mengarahkannya akan jauh dari Islam kan gitu. Itu yang harusnya dipahami hari ini di kerasaan. Kenapa? Karena standar yang dipakainya bukan berstandar Islam. Ini kan sekali sedikit kayaknya menambahin begini. Jadinya gini. Sebenarnya kan ini kan kita ngobrolin calon pemimpin ya kan, pemimpinnya ternyata ahli maksiat, dia kan yang tidak soleh juga tidak apa-apa. Sebenarnya kita itu mau ngapain sih milih calon pemimpin? Tujuannya apa sih? Iya benar. Tujuannya mau apa? Kan gitu kan. Kita loh memilih pemimpin sebuah organisasi, itu kan ada tujuan. Atau mau memilih imam masjid, itu ada tujuan. Apa? Dia menjadi imam yang kita taati, kita di belakang sebagai makmum. Kan tujuannya itu. Setiap yang kita lakukan itu ada tujuan. Maka
Kalau dia punya landasan terkait nggak apa-apa, orang yang nggak soleh, nggak taat, pelaku maksiat ditaati, tujuannya apa sih sebenarnya? Kan gitu kan? Tujuannya ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau saya melihat dan memandang mereka itu sebenarnya jahil, bodoh. Ya saya sebut bodoh itu ya karena apa? Loh kita pingin hidup dipimpin itu tujuannya adalah ingin hidup saya bahagia, hidup saya sejahtera, hidup saya terlayani semuanya, ya kan? Tapi ketika orang itu pelaku maksiat, penjahat, pelaku koruptor, kemudian dia jadikan pemimpin, tabiat-tabiat keburukan itu muncul nggak? Muncul. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak sebenarnya kalau nanti masuk terkait dengan tidak hanyalah individu pemimpin, perilaku pemimpin, tetapi apa sih yang digunakan setelah pemimpin ini diangkat? Aturan yang mau dipakai apa kan gitu loh. Ini menjadi penting. Betul. Nah, paham nggak nih sambil sini? Ya lewat aja lah kalau nggak paham. Kalau yang suka ngopi itu melek semua dia paham. Oh ya, semoga semua warga Ngopling insyaallah paham lah ya. Jadi kita tujuan di sini itu sebenarnya nggak ngomong ngalur ngidul, walaupun ya kesannya ngalur ngidul, tetapi semoga bermanfaat. Nah, kembali lagi terkait dengan itu, Islam itu, ya ini kan saya pandangannya pandangan Islam ya, tapi nggak bawa Al-Quran nih. Ya, keimanan saya bawa, tapi nggak bawa Al-Quran. Sudah. Pingin kita itu mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, naik kendaraan. Ya, ini saya ibaratkan. Mau ke Jakarta dari Surabaya, saya ke terminal. Pas ke terminal, saya melihat tujuan Jakarta ada sebuah kendaraan yang tua, rongsok, kemudian bannya itu sudah gundul, ya kan? Kemudian ada yang bocor-bocor di bawah Oli-oli gitu. Ya, di jalan itu ada bocor-bocor. Kemudian tahun kendaraan itu sudah sangat tua. Setelah itu saya naik melihat orang yang duduk di kursi supir agak beleng-beleng. Kecium aroma alkohol itu muncul. Mabuk pun dalam posisi Nah, saya nggak mabuk. tahu, tapi ada aroma alkohol. Oh, parfum mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Kemudian dia asik dengan HP-nya. Iya. Ya kan? Ya, Sat. Jadi asik dia dengan HP-nya. Saya sedikit ngelirik. Apa yang dia lihat? Ternyata dia asik ngelihat video XXX gitu ya. Blue film. Iya. Nah, mungkin warganet sudah tahu semua lah Blue film itu apa kan. Kemudian saya tanya, Pak, ini benar mau ke Jakarta ini kendaraan? Ini yang mau saya tumpangi, ini benar nggak? Benar ini kan gitu. Benar, tapi ngomongnya sampai ngalur ngidul. Iya lah benar, kelihatan seperti mau. Saya yakin nggak? Saya mau naik bus itu atau kendaraan itu menuju Jakarta. Yakin nggak? Ragu lah, Mas. Ragu. Tapi menjadi yakin dan menjadi iya dia mau naik. Ini orang-orang yang sebenarnya bodoh. Satu itu. Naik aja gitu. Main naik aja. Dia bodoh. Dia jahil. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah orang yang mengiyakan mau tetap naik adalah orang oportunis. Iya kan? Orang oportunis. Kenapa? Iya. Nanti dalam perjalanan dia oleng, bisa jadi, iya kan? Kita grab dia, ya kan? Kemudian kita tahan, jadiin sandera. Bisa jadi kan begitu? Bisa jadi dia adalah perampok yang mau naik, iya kan? Kesempatan nih. Ini orangnya beleng-beleng nih, ya kan? Beleng-beleng nih. Ini penumpang banyak nih. Penumpang banyak, bawa barang-barang berharga nih. Bisa jadi dia perampok mau naik. Set. Sampai di tengah perjalanan agak oleng, nggak sampai dengan tujuannya. Ada kemungkinan nggak si perampok ini ngerampok? Terus para penumpang berdaya nggak ketika keadaan itu terjadi? Nggak berdaya. Nah, ketika nggak berdaya itu, akhirnya perampok melakukan semua aktivitasnya tanpa ada perlawanan. Pasrah ya. Ya gitu. Tapi bagi orang yang berpikir cerdas, berpikir lagi lebih mendasar, aku bodoh dong kalau naik bus kendaraan kemudian supirnya agak mabuk. Pertanyaannya, ini mungkin nyampe nggak ini sampai tujuan Jakarta? Kan enggak. Kemudian di samping itu ada kendaraan yang mulus, bersih, bannya itu sangat
tebal, kemudian aromanya wangi, ber-AC, sopirnya berjas, baik, bagus, keren, punya pengalaman. Kemudian ini kecepatannya kelihatannya mobil sedan bagus dan segala macam. Saya memilih kendaraan bus yang reot dan supir yang agak pemabuk itu, atau milih yang kendaraan tadi bersih, yang bersih kan? Iya. Kemudian saya lihat bensinnya bahan bakar yang kok full, ya kan? Yakin saya. Nah, begitu juga kita. Karena itulah orang yang pandai, yang cerdas pasti memilih yang baik kan? bahkan si pemilik pengendara yang dalam kondisi mobilnya rusak pun dia akan memilih mobil itu ya. Secara fitrahnya manusia, dia punya akal, punya berpikir, pasti memilih yang baik. Nggak mungkin dong memilih benar. Cuman terkadang memang ada satu pengendara tadi atau driver tadi yang sebenarnya dia tahu kondisi mobilnya itu sudah rusak. Sementara dia melihat ada yang lebih bagus dan itu layak untuk dipakai. Cuman karena dia merasa gengsi untuk meninggalkan mobil itu tadi ya. Dan melihat dia menganggap bahwa dirinya ini masih mampu untuk membawa kendaraan ini itu tanpa harus memperhatikan keselamatan atau keamanan dari para penumpangnya. Nah, itu gambaran kecil dari pemimpin itu ya. Benar. Dan menjadi penting tujuan kita ke Jakarta kan? Kalau pakai mobil bagus, tujuan probability-nya, kemungkinan untuk nyampe tujuan ke Jakarta cepat nggak? Cepat. Kalau yang oleng mabuk, kemungkinannya bahkan nggak nyampe. Nah, ini yang terus terulang. Kondisi hari ini tuh demikian, yang ada di tengah-tengah kondisi umat. Selain itu begini, saya ada tambah sedikit ya. Jadi gini, kenapa sih kok orang akhirnya lumrah dan wajar, bahkan itu loh ya, orang yang dari punya pemahaman seperti itu, bahkan dia punya latar belakang yang bagus ya, tapi dia mengatakan demikian, itu tidak lain dan tidak bukan bahwa demikianlah hadoroh ini terkait hadoroh, ide-ide, persepsi-persepsi, maklumat ya, yang terus digelontorkan di tengah-tengah umat, ya kan? Di tengah-tengah umat, dan umat kita hari ini tidak lagi berpikir benar-benar yang mendasar tadi kembali bahwa ternyata pemimpin itu diatur dalam Islam. Kita enggak. Kita enggak. Ya kita pakai aja lah yang ada aja kayak gimana gitu ya kan. Akhirnya terjebak melihat ada iklan produk ya, yang terlihat terindra iklan itulah yang kita ambil, sehingga akhirnya kita masuklah pemikiran barat, ide-ide barat, hadoro barat, sakopa barat, sehingga ya kalau di barat itu loh pengusung negara modern nomor 1 dunia, ya kan? Dia nggak perlu muslim, nggak perlu ini, nggak perlu, tapi maju. Melihat ya kan? majunya itu melihat ya, maju, benar. ya kan? Akhirnya sudutnya ke situ, semua ke sana, ya kan? Gitu. Nah ini akhirnya kita menjadikan lumrah keadaan-keadaan itu masuk. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kalau dibilang dari guru kita itu juga tantangan dalam kita menjelaskan kepada masyarakat itu perlu effortnya lebih keras. Benar. Karena sudah begitu namanya barat itu. Iya, kalau dibilang itu kopinya lebih harus pahit lagi. Ya kan? Kopinya harus dikasih lebih pahit lagi dan lebih banyak lagi, dikasih kopi lagi biar duduknya lebih banyak, lebih bisa kita menjelaskan. Nah, gitu. Karena disitulah tantangan-tantangan kita di tengah-tengah umat. Gitu. Ya menarik ya. Luar biasa, panjang lebar, bahkan sudah kalau dari pembahasan beliau ini sebenarnya udah closing ya tuntas dalam melihat Nah memang yang ada satu hal tadi yang menarik ya, ketika Ustadz Iwan menyampaikan, memang ada di sini ada peran kita ini untuk menyadarkan umat itu dalam hal seperti apa pemimpin yang menurut pandangan Islam itu. Nah, cuman yang dalam pandangan Ustadz Priyatna ya, selaku pengemban dakwah, kan memang ini berat dalam hal memberikan kesadaran umat
apalagi tentang dalam hal kepemimpinan, dan ini orang menjadikan hal-hal yang itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan ada juga umat itu yang atau warga itu menganggap ini sudah hal yang biasa lah, kenapa kita harus campur, toh dia juga nanti akan melakukan progres atau kegiatan program kerja itu juga berjalan juga, tapi tidak melihat dari sudut pandang lain itu tadi tentang pemimpin itu tidak harus soleh, itu pemimpin itu berbuat maksiat juga itu jangan dijadikan ukuran. Nah, menurut Ustadz Priyatna ya, bagaimana memberikan kesadaran kepada umat itu, karena posisi Ustadz Priyatna selaku pengemban dakwah ini kan tidak mudah memberikan kesadaran kepada umat. Nah, ini mungkin bisa jadi kiat-kiat atau tips buat kita bagaimana memberikan kesadaran minimal kepada individu kita masing-masing. Gimana tuh? Seperti yang tadi dibahas ya, memang faktanya hari ini sudah begitu terang benderang, karena kita terutama masyarakat umum hari ini banyaknya tertanam pemikiran Hadrodat di barat tadi, menjadikan sudut pandang cara berpikirnya itu sudah mulai bergeser. Jadi seorang individu muslim yang harus meyakini bahwa konsekuensi daripada syahadatnya dia mempunyai aturan yang tetap yang sudah ditetapkan oleh penciptanya, itu sudah mulai tidak dipakai. Nah gitu. Nah akhirnya ini tantangan para pendakwah adalah menggiring kembali, menjadikan sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah ini kepada umat muslim seluruh dunia ini, terutama itu untuk dijadikan pedoman hidupnya, kan gitu. Dan kembalinya adalah dari cara pandang berpikirnya masyarakat. Pertamanya tadi seperti membersihkan lumpur, kotoran di dalam lumpur, sudah melekatnya sampai dia itu sampai pembahasan pemimpin saja seolah-olah tidak dibahas hari kondisi kan gitu. Nah ini yang diusung lagi, apalagi harusnya peran pemimpin yang memberikan edukasi pembinaan terhadap masyarakat untuk mengarah kepada tujuan yang hakiki ini jauh masyarakat ini. Maka peran-peran hari ini dari individu, terupan dari masyarakat juga memang ada, nanti ada dari lingkungan masyarakat juga ada dalam berperan dalam memperbaiki ini. Semuanya harus berperan. Kembalikan kalau sebagai individu adalah kembali yang mengaji kepada Quran, menjadikan pedoman hidupnya, mulai berkenal, dibaca, dipahami dan diamalkan semuanya gitu. Jangan diambil sebagian, kan gitu. Jangan dicomot-comot kelebasan kayak parasmanan gitu yang enak, manfaatnya. Ya semuanya. Manfaat itu. Iya, karena kan Islam itu sudah sempurna. Ya untuk diberikan bagaimana baginda Nabi sudah mengatakan ini sempurna. Aku ridhokan ini dua warisan yang aku sampaikan hari ini, Quran dan Sunnah ini, untuk menjadikan petunjuk manusia sampai kapanpun, tidak berubah dalam keadaan apapun. Jadi sudah nikmat sebenarnya umat manusia ini. Tinggal tunduk, tidak perlu capek-capek kan gitu, tinggal mengikuti manual book-nya kan gitu. Insya Allah kalau nanti kalau kita punya kendaraan baru gitu kan, kendaraan baru sudah ada manual book-nya, ya kita ikutin saja. Insya Allah sesuai dengan apapun yang terjadi, ada kartu garansi, ada jaminan dari Allah selama kita taat dapat keberkahan. Kalau kita melanggar nggak dapat apa-apa, kan gitu. Nah itu yang harusnya kondisi hari umat muslim kembalikan, ya berpikir menjadikan akidahnya itu harus segala perkara idenya terus mabniun anil akidah, semuanya harus dibangun dari akidah. Segala peraturannya harus terpancar dari Quran dalam perilaku kehidupannya. Kenapa? Karena seyogianya dalam pandangan muslim kata semua perbuatan apalagi memilih pemimpin kembali itu akan dipertanggungjawabkan. Itu akidah yang harus dikokohkan kembali. Itu. Ya, menarik sekali ya dari apa yang disampaikan guru-guru kita ini. Sebenarnya masih mau panjang lebar kita membahas perihal dalam hal tema yang kali ini ya. Cuman memang ini karena ada hal teknis yang memang dalam kondisi kita ini live di outdoor. Nah, memang harus membutuhkan sumber daya listrik yang nah ini yang menjadi kendala buat kita. Tapi mudah-mudahan lah apa yang disampaikan dari para guru-guru kita di sini bisa